Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur karena dalam kondisi yang serba terbatas ini kita masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kita, masih memiliki pengharapan dalam kasih karunia Allah. Seperti tema kita pada hari Minggu ini, dalam firman yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak. Mari untuk mengawali ibadah, kita akan mengangkat satu pujian, menikmati kasih. Ku berharap
Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi ini kami bisa datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, penyertaan dan kesehatan sepanjang hidup kami, sehingga hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan hadir tengah-tengah kami, menolong kami, menolong anak-anak-Mu yang pagi ini mengambil bagian dalam pelayanan. Menolong kami untuk belajar memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Menolong kami supaya tiap-tiap hari boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati seluruh sidang jemaat Betania pagi ini, dimanapun mereka berada. Biarlah senantiasa kasih karunia Allah menyertai, memelihara sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Fotum hari ini diambil dari 2 Timotius 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita akan memuji dengan penuh sukacita betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Di tengah ibadah ini kita akan berdoa syafaat. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita naikkan syafaat doa kita. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih rahmat-Mu di tengah ibadah ini kami naikkan syafaat doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga sampai tingkat rendah RW dan RT. Dan berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan menolong
sehingga seluruh pemerintah negeri ini Tuhan bersama-sama dapat melaksanakan fungsi dan tugas mereka masing-masing dengan baik, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Allah menolong sehingga sungguh bangsa dan negara kami boleh melaluinya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Biar kiranya umat-Mu yang sudah percaya Engkau menjadi bagian yang sungguh-sungguh dapat menolong bangsa ini pula, sehingga dapat membawa di dalam doa, dapat menjadi teladan di dalam pencegahan dan terlibat sepenuhnya, sehingga sungguh pandemi COVID ini boleh kami hadapi dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa bila kiranya seluruh aparat yang bekerja, terutama tim medis yang senantiasa mengorbankan diri mereka untuk menghadapi situasi ini, Allah memberi kekuatan tubuh jasmani yang prima dan membentengi mereka sehingga mereka juga tidak terpapar oleh virus ini. Dan biar kiranya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan Allah melindungi mereka sehingga mereka juga dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan baik pula. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Betania, berkenan Allah menolong sehingga sungguh beroleh kasih rahmat-Mu, beroleh kekuatan tubuh jasmani, beroleh kasih rahmat Allah, sehingga jemaat Betania juga tetap memiliki kesehatan tubuh jasmani yang baik dan tidak terpapar, baik kami menjadi pembawa ataupun kami menjadi terinfeksi, tapi semua itu dapat kami atasi dengan kuatan yang daripada Engkau, sehingga kami tidak menjadi pembawa maupun terinfeksi ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hal ini ke dalam tangan-Mu, kerinduan gereja-Mu Betania untuk memiliki hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu menjadi gembala sidang di tempat ini. Tuhan, berkuasalah Engkau atas segala rencana kami, atas panitia mimbar yang bekerja, dan seluruh jemaat yang mendukung di dalam doa dan segala usaha kami, dari mulai perencanaan sampai saat pelaksanaan, dan pada akhirnya Allah memberikan yang terbaik bagi kami, bukan oleh karena pemikiran kami, bukan oleh pandangan mata kami, tetapi sungguh oleh karena kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, ya kiranya Engkau melengkapi gereja-Mu dengan seorang hamba Tuhan yang seturut rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkati panitia perancang gereja, berkati seluruh perangkat yang ada di gereja-Mu, baik guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan, dan seluruh pekerja-pekerja gereja-Mu, sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik, istimewa di dalam mempersiapkan ibadah setiap minggu. Bila kiranya tim yang melaksanakannya boleh melaksanakannya dengan baik, dan Allah memberkati. Kami naikkan semua sahabat doa kami ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dari kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita semua. Bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini.
Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kami sudah memberikan persembahan persepuluhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mengembalikan ya Bapa atas berkat-berkat itu sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan memberkati akan persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau tulis hati kami masing-masing, biarlah kami boleh menerima firman-Mu itu dengan hati yang terbuka sebagai tanah yang gembur yang boleh bisa ditanami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni atas segala dosa serta kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Siap dibantu, demikian
Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur saya Pendeta Muda Mesak Eka Timesa bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini menjadi satu kesempatan yang sungguh indah dan luar biasa ketika saya dan saudara bisa berbakti kepada Tuhan di tengah keterbatasan yang saya dan saudara alami. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing untuk kami bisa berbakti kepada Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang saat ini kami hadapi, kami tidak ingin menjadi lemah di dalam membangun ketaatan dan kesetiaan kami kepada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan ketika kami belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin dan Tuhan berkati kepada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang rindu saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk belajar pada pagi hari ini. Di tengah saya dan Saudara menghadapi banyak tantangan, himpitan, permasalahan, ada satu konsistensi yang saya dan Saudara harus tunjukkan, yaitu saya dan Saudara perlu untuk senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah pengharapan dalam kasih karunia Allah. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang 15. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 15, saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara menaruh satu keyakinan bahwa ada di dalam pengharapan sebuah kekuatan yang besar. Kalau saya dan saudara menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara akan merasakan bahwa kita tidak berjalan sendirian, melainkan saya dan saudara berjalan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Maka dari itu, saya dan saudara harus menaruh satu keyakinan dan pemahaman bahwa pengharapan adalah sauh yang kokoh dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, ketika saya dan saudara dihadapkan dengan berbagai macam ketidakpastian di dalam kehidupan ini, saya dan saudara akan berjalan dengan penuh keyakinan karena saya dan saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau saya dan saudara memperhatikan pada waktu-waktu ini, ada banyak sekali orang yang mengalami kehilangan pengharapan. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang kepada aspek kesehatan saja, tetapi juga kepada aspek-aspek yang lainnya. Ada banyak orang yang akhirnya menjadi stres karena PHK. Ada banyak orang yang menjadi kecewa karena kesulitan di dalam bekerja. Ada keterbatasan di dalam mencari kecukupan keuangan sehari-hari.
Di dalam beribadah pun saya dan saudara memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa bersama-sama untuk duduk di gereja, menikmati pujian penyembahan dengan saudara-saudara seiman, melainkan harus dari rumah kita masing-masing. Saya dan saudara menghadapi situasi yang begitu sulit. Belum lagi ketika saya dan saudara memperhatikan media massa, ada banyak media di televisi, di sosial media yang menyebarkan bukan semangat optimisme tetapi semangat pesimisme, sehingga ada banyak orang yang semakin down dan kehilangan semangat. Mungkin saya dan saudara saat ini ada tanda tanya yang begitu besar. Bagaimana kehidupan saya sekarang dan kemudian bagaimana kehidupan saya di masa depan nanti? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang kita semuanya saat ini sedang berada pada situasi dan kondisi yang sulit. Namun permasalahan yang saya dan saudara hadapi tidaklah lebih besar daripada kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar daripada ketakutan-ketakutan yang saya dan saudara miliki. Dan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban atas segala pergumulan yang saya dan saudara hadapi. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara memusatkan diri kepada Kristus, sebenarnya saya dan saudara sedang hidup di dalam sebuah pengharapan yang pasti. Mari kita bisa belajar bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus dan juga kepada saya dan saudara jemaat pada masa kini tentang arti sebuah pengharapan. Kalau saya dan saudara menggali siapa Titus, Titus itu adalah murid tetapi juga sekaligus teman sepelayanan dari Paulus. Titus melayani jemaat di daerah yang bernama Kreta. Dan di sana ada banyak tantangan permasalahan yang dihadapi oleh Titus. Dan salah satunya adalah ketika Titus melayani di sana ditemukan ada banyak guru-guru palsu yang mengajarkan tentang kesesatan. Jemaat pada saat itu mendengarkan bahwa pemimpin-pemimpin mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga mereka berada di dalam sebuah pengharapan yang kosong dan iman yang palsu. Dan Paulus ingin mengajarkan kepada gereja dan pelayanan yang harus dilakukan oleh jemaat bukanlah satu hal yang sepele, namun harus dibangun di atas landasan teologis dan juga iman yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Kreta dan juga kepada Titus yang melayani pada saat itu, bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah poin penting dan utama serta prioritas dalam kehidupan orang percaya, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang pengharapan di dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, bahwa pengharapan akan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan akan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara melihat situasi dan kondisi pada saat ini memang sangat mengerikan. Mungkin saudara di tempat saudara saat ini juga menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Saya dan saudara menghadapi ketakutan-ketakutan. Tetapi ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada semuanya itu. Ada hal yang jauh lebih menakutkan dibandingkan kesulitan-kesulitan yang saya dan saudara hadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Apakah hal itu? Hal itu adalah dosa. Dosa itu jauh lebih mengerikan daripada virus COVID-19. Dosa itu jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan. Dosa lebih mengerikan daripada PHK, dan dosa itu lebih mengerikan daripada tantangan sosial yang saya dan saudara hadapi. Karena ketika saya dan saudara mati di dalam dosa, maka hilanglah kesempatan saya dan saudara untuk hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga.
Ketika saya dan saudara hidup tanpa iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara akan berada di dalam kematian yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya dan saudara perlu bersyukur. Meskipun saya dan saudara sulit ketika kita di dunia ini, saya dan saudara menerima kasih karunia Allah yang tidak terbandingkan. Bahwa saya dan saudara menerima keselamatan. Allah memilih saya dan saudara melalui Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara tidak hidup di dalam dosa. Sehingga saya dan saudara tidak hidup terus terkungkung mengalami kegagalan-kegagalan untuk hidup di dalam kebenaran. Saya dan saudara memahami dan mengerti bersama-sama ketika saya dan saudara beriman kepada Kristus Yesus. Salib Kristus itu memberikan pengharapan kehidupan di tengah kehidupan saya dan saudara. Di tengah ketidakpastian akan kehidupan yang kekal. Salib Kristus menjadi sebuah jawaban atas ketidakpastian banyak orang yang sedang mencari akan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bisa percaya pada pengharapan yang diberikan oleh Kristus. Ketika saya dan saudara percaya kepada salib Kristus, maka saya dan saudara menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara akan mendapatkan jaminan yang kekal. Bukan hanya ketika saya dan saudara mati nanti, saya dan saudara akan masuk kepada kerajaan surga. Tetapi jaminan penyertaan ketika saya dan saudara berada di dunia ini. Jangan menjadi takut karena saya dan saudara berjalan bersama dengan pimpinan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Poin yang pertama sudah saya dan saudara pelajari bersama-sama, bahwa pengharapan akan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, berserahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang bisa kita pelajari adalah bahwa pengharapan berbuahkan kesetiaan kepada Kristus. Pengharapan berbuahkan kesetiaan kepada Kristus. Di ayat yang ke-12, firman Tuhan mengajak kepada kehidupan saya dan saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari ayat tersebut saya dan saudara belajar bahwa sebenarnya dunia pun memberikan sebuah pengharapan-pengharapan. Tetapi yang perlu saya dan saudara fahami adalah bahwa pengharapan yang diberikan oleh dunia adalah pengharapan yang palsu. Dunia menuntun saya dan saudara kepada sebuah kefasikan serta dosa. Kalau saya dan saudara hidup di dalam daging ini dan kita menuruti apa yang menjadi kedagingan kita, maka buah kehidupan yang muncul dari kehidupan saya dan saudara adalah dosa. Dan ketika saya dan saudara terus-menerus hari demi hari menggeluti dosa tersebut, maka saya dan saudara akan semakin menjauh daripada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak hidup di dalam pengharapan. Kalau saya dan saudara hidup di dalam dosa, saya dan saudara kehilangan akan pengharapan. Berbeda dengan orang yang benar-benar memahami, mengerti, dan meyakini akan firman Tuhan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara hidup sebagai orang yang percaya, maka saya dan saudara menerima pengharapan dan saya dan saudara akan mendapatkan keselamatan. Dan ketika saya dan saudara sudah menerima keselamatan, saya dan saudara harus meresponi dengan kesetiaan. Tidak bisa saya dan saudara hidup sebagai seorang Kristen tanpa kesetiaan. Maka saya dan saudara hanyalah menjadi seorang Kristen di dalam KTP saja. Saya dan saudara perlu menunjukkan buah kehidupan iman percaya kita melalui kesetiaan. Di ayat yang kedua, saya
garis bawahi ada 3 hal yang perlu saya dan saudara fahami dan tekankan di dalam kehidupan kita. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berarti saya dan saudara harus bisa membedakan mana hal yang benar, mana hal yang salah. Adil berarti saya dan saudara harus hidup di dalam konsistensi akan kebenaran hukum. Kalau saya dan saudara salah, maka saya dan saudara akan menerima hukuman. Beribadah berarti saya dan saudara harus hidup secara terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Pada situasi yang saat ini saya dan saudara jalani dan hadapi, apakah kehidupan kita sudah berbuah di hadapan Tuhan? Mari kita bisa mengevaluasinya. Kalau saya dan saudara berada dalam situasi bahwa diri saudara belum setia kepada Tuhan, belum meresponi keselamatan tersebut, maka tugas tanggung jawab saudara adalah harus mengubah kehidupan saudara, membangun kembali komitmen untuk semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa pengharapan itu harus diberitakan. Pengharapan harus diberitakan. Ada di ayat yang ke-15, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pengharapan adalah satu hal yang pasti yang akan saya dan saudara terima. Ketika saya dan saudara hidup di dalam dunia ini, memang saya dan saudara belum menuju kepada surga. Tetapi pada waktunya nanti, saya dan saudara akan berada di sana. Ketika saya dan saudara mengakhiri hidup di dunia ini, saya dan saudara tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir karena Tuhan sudah menyediakan rumah yang begitu indah untuk kehidupan saya dan saudara. Kepastian akan penyertaan Tuhan juga akan saya dan saudara alami ketika saya dan saudara hidup di dunia ini. Ketika saya dan saudara berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara harus yakin bahwa kita tidak sendirian. Saya dan saudara harus percaya bahwa kesulitan hari ini adalah kesulitan di mana tidak melebihi kekuatan yang saya dan saudara miliki. Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai kepada kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara secara pasti akan menerima penyertaan yang daripada Tuhan. Dan ketika saya dan saudara menerima kepastian baik yang ada di dunia ini ataupun di surga nanti, itu adalah sukacita yang sangat tidak terbandingkan dengan apapun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, responilah keselamatan dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan kemudian kalau saya dan saudara memperhatikan di ayat yang ke-15, nasihat Paulus kepada saya dan saudara, beritakanlah semuanya itu. Beritakanlah semuanya itu berarti saya dan saudara jangan menyembunyikan hal ini. Jangan menyembunyikan berita sukacita ini. Jangan menjadi egois bahwa saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian saya dan saudara tidak membagikannya kepada orang lain. Saya dan saudara memiliki tugas tanggung jawab untuk membagikan hal tersebut. Ada banyak orang di luar sana sedang mencari keselamatan. Ada banyak orang yang sedang berupaya untuk mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik untuk mereka bisa masuk kepada kerajaan surga. Namun saya dan saudara tahu dan mengerti bersama, kalau saya dan saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara tidak akan bisa bertatap muka langsung dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Mari saya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara untuk setia di dalam tugas ini. Mari kita meyakinkan mereka melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga kehidupan saya dan saudara bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan mari kita membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa hidup saudara adalah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Maka pastikanlah perkataan, perbuatan, dan kehidupan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang yang menikmati dan mengerti, serta merasakan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan,
Saya dan saudara saat ini dihadapkan dengan berbagai macam ketidakpastian. Namun sebagai orang yang percaya, janganlah kita menjadi khawatir. Janganlah kita menjadi cemas. Janganlah kita menjadi kehilangan pengharapan. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus yang meneguhkan kepada Titus dan juga jemaat yang ada di Kreta, serta kepada saya dan saudara, bahwa pengharapan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa itu lebih mengerikan daripada segala ketakutan yang saya dan saudara miliki pada saat ini. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi jawabannya. Pengharapan itu harus berbuahkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Responi keselamatan dengan hidup bijaksana, adil dan tekun di dalam beribadah. Dan pengharapan itu harus diberitakan. Jangan pendam berita baik ini. Sampaikan kepada banyak orang melalui kehidupan saudara. Perkataan perbuatan saudara harus saudara nyatakan kepada banyak orang. Dan sampaikanlah bahwa Tuhan Yesus adalah jalan untuk kita bisa menikmati sukacita kekal di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya, dalam segala hal apapun yang saudara hadapi pada saat ini, jadilah kuat dan teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ikrarkan dalam diri kita bahwa saya akan ikut Tuhan Yesus dalam segala kondisi apapun. Saya akan ikut Tuhan Yesus sampai saya mati. Karena saya dan saudara sudah menerima pengharapan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kiranya saya dan saudara hidup menikmati damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya khotbah ini menguatkan kepada kehidupan saudara. Jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menikmati dan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa tiada suatu hal yang sia-sia, dan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini, biarlah menjadi sebuah kekuatan baru atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku tak takut, sebab Kau
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Betania Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kesetiaan saudara di dalam berbakti kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa mengambil waktu 10-15 menit setelah ibadah selesai untuk bisa sharing bersama dengan keluarga saudara atau teman-teman terdekat saudara. Bagikanlah apa yang menjadi berkat yang saudara terima dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dengarkan pada hari ini. Dan mari saat ini kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau memberkati dan menyertai kami sepanjang kami berbakti kepada Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami tahu ada banyak keterbatasan, tetapi kami percaya Engkau mengerti, Engkau memahami, dan kiranya Engkau melengkapi dan menyempurnakan bakti kami pada hari ini. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati kepada keluarga hamba-Mu, Ibu Maria Rokim, bersama dengan keluarga dalam pelayanannya di gereja. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini dan keluarga dengan semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan-pelayanannya menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan dan terus memberikan semangat sukacita kepada seluruh jemaat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia perancang dan juga pengurus gereja yang mengupayakan yang terbaik bagi gereja ini. Tuhan memberkati kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kekuatan kesehatan dan juga berkat hikmat penyertaan-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan mereka, sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi kemuliaan yang harum untuk Engkau ya Tuhan. Demikian pula untuk seluruh jemaat yang Kau kasihi di GBI Betania, Tuhan Yesus memberkati. Apabila di antara kami sekalian ada yang sedang mengalami sakit, kami mohon Tuhan Yesus turun tangan, memberikan pemulihan. Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan memberikan kekuatan kesehatan. Jika di antara kami ada yang sedang berbeban berat, Tuhan Yesus kiranya Engkau berikan kekuatan secara rohani di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menjadi lemah iman, tetapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu Engkau selalu berikan atas kehidupan kami. Dan di antara kami, kalau kami memiliki kerinduan atau menghadapi tantangan permasalahan atau pergumulan-pergumulan yang lainnya, Tuhan Yesus kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati, memberikan yang terbaik. Dan kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga rindu menyatakan satu kerinduan kami bersama-sama, bahwa kami merindukan akan gembala sidang untuk bisa melayani di tempat kami. Tuhan Yesus berkati, biarlah seorang hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih dan tentukan, biarlah Tuhan Yesus pakai dan Tuhan kirimkan untuk gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu dan kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami bisa mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita akan pulang dengan menerima sukacita, damai sejahtera, menerima pertolongan, penghiburan, menerima berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum
Airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, kau sangat